Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi Wakil Presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat, tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran Wakil Presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif. Tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok Wakil Presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik. Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi Wakil Presiden di Republik Indonesia di underestimate, ingin dibantah. Bahwa Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Dan bahkan kita tahu, sekelas Mahfud MD, sekelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkesan dipermalukan saat debat kandidat. Itu kan menunjukkan bahwa Gibran dengan sosoknya yang sangat muda tentu diapresiasi bagaimana inovasi, agresivitas, dan kemampuannya pastinya ditunggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi hari ini. Jadi wajar kalau kemudian dua argumen ini dijadikan sebagai dasar belakangan oleh kelompok-kelompok netizen dan kelompok kritis bertanya di mana sebenarnya Wakil Presiden Republik Indonesia ketika kekisruhan itu silih berganti
berdatangan menghantui Indonesia. Apalagi kekisruhan itu adalah kekisruhan yang seringkali merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan kita juga menyaksikan dari dekat Wakil Presiden Republik Indonesia itu kan sejak dilantik menjadi Wakil Presiden itu kan gaspol, gerak cepat, turun ke masyarakat, bagi-bagi bansos, memberikan susu gratis, meninjau bagaimana program dan implementasi makan bergizi gratis secara nasional, ngasih buku dan seterusnya dan seterusnya. Tentu publik itu sangat mengapresiasi karena kita semua memiliki wakil presiden yang cukup dekat dengan rakyat. Rajin ngasih bansos, rajin ngasih sembako, rajin ngasih susu gratis, rajin pula ngasih buku. Itu tentu adalah langkah yang cukup positif. Meski begitu, tentu saja posisi seorang wakil presiden tidak cukup hanya sekedar bagi-bagi bansos ataupun memberi hal-hal yang sifat gratis yang lainnya, seperti susu ataupun buku, ataupun meresmikan acara-acara formal yang lain. Ketika ada persoalan-persoalan krusial terkait dengan kelangkaan tabung gas yang 3 kg misalnya, tentu kita Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi di kali video ini tadi kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh Pak Prabowo, tolong segera buktikan kalau mau ditangkap Jokowi dan jangan cuma omong-omong Pak Prabowo. Nah tentunya kalau kita lihat dikirain gak tahu, yang mengheran kan Kodit nggak tahu malu sudah benar-benar rusak akalnya. Nah, bagaimanapun Pak Prabowo omong-omongnya kasar, memarah keras kepala dinasmu, dan kita lihat bagaimana pidatonya melenggernya dan timpuk tak isi nggak punya dan hanya cuma omong-omong doang. Nah, 100% disetujui keluarga Wiwi dimiskinkan dan hukum mati aja, bohong tingkat dunia ini. Sebenarnya kepada ketua ke bawah ganting semuanya. Bapak Presiden Prabowo tolong harus tegaskan pemerintah Kapolri agar tidak tindak Jokowi. Nah, tentunya kita harus tentukan tegakkan hukuman, takutlah kepadanya. Nah, uang habis maka habislah pembicaraan sekarang, baru bersih-bersih bagi yang kena kutukan. Nah, mantap, sudah mulai terbuka kejahatannya, yang korupsi hukum mati saja baru Indonesia lebih maju. Karena korupsi Indonesia sudah parah, sehingga rakyat sangat menderita karena tekanan ekonominya. Nah, para pejabat keadilan jujur hatinya, kerjamu uang rakyat, pajak, dan lainnya hukum mati. Nah, kita lihat bagaimana semua korupsi lantas yang mengadili siapa? Pengadilannya penegak hukum, apakah yang tidak? Bela yang Indonesia? Nah, tentunya kelihatan dan unsur kesengajaan rakyat Indonesia itu dibuat ngadu hanya oleh satu orang yang harus para penegak hukuman ternaknya. Nah, dalam revolusi hanya pemimpin bukan takut pada manusia, tetapi kesejahteraan rakyat dan menghukum para penjahatnya. Nah, bagaimanapun kalau Bapak Prabowo bikin rakyat menjadi menderita, Jokowi dan Prabowo harus bertanggung jawab atas, terutama Jokowi dan anteng-antengnya diperiksa hartanya. Nah, tentunya kalau kita lihat KPK pelindung koruptor ini, polisi melindungi koruptor. Nah, ini gimana perlu dibabat semua di Presiden Prabowo segera bertindak, kalau tidak berarti juga melindungi koruptornya. Nah, Pak Prabowo kepada tak bernyali untuk membongkar korupsi Jokowi sekeluarga hanya omong-omong saja. Nah, omong besar bagaimana kaleng kosong berbunyi, nyarinya tanya sampai sekarang Jokowi dan selalu keluarganya baik dan aman saja. Nah, kemungkinan ya KPK disuap oleh Jokowi dan Luhut sehingga KPK bungkam tak berani usus kedua pejabat yang tersebut, kecuali ketua-ketua KPK diganti karena katanya kepada orang Jokowi. Nah, Pak Prabowo Presiden harus bertindak, dapat usus dan tuntaskan sampai ke akar-akarnya, tutup jualannya dan sampai lari ke luar negeri. Nah, bagaimanapun kalau kita lihat, kami memohon dan cara Jokowi terbukti kesalahannya, kami di sini sudah muak dan ketindak bernaran dan motori sama Jokowi, sudah banyak bukti kejagalannya. Nah, kalau kita lihat pantasan KPK gak ngerespon semua koruptor tersebut, nama Jokowi juga semuanya ada sektor, ada yang suruhan, ada yang sepakat, gak ada yang satupun direspon KPK, yang ditutup tebal upload, dan tentu saja. Nah, seringkali kita lihat KPK buat tutup mulu ya, jadinya masalah Jokowi duit ini
Dari mana usus duitnya? Dari mana? Dari hasil korupsi rakyat, dari korupsinya. Nah, jangan rakyat pernah berharap kejujuran, kebenaran, dan keadilan kepada Pak Prabowo, aparat penegak hukum di Indonesia, karena mereka semua ternak pelihara Jokowi di dalam oleh asin atau asin. Nah, Jokowi emang aman, menteri saja orang Jokowi itu bukti kuasa Jokowi. Nah, percuma semua informasi 98 sungguh menyakitkan dan menyedihkan nasib rakyat terkecil ini. Kalau pemimpin belum diganti, mulai dari paling atas sampai tingkat bawah belum diganti, negara tidak akan bisa memberatakan soal korupsi karena semua pejabat yang terlibat korupsi. Nah, tentunya kalau kita lihat KPK dibentuk oleh rakyat tapi praktek cuma satu keluarga, tapi yakin menjaga harta dan kekayaan Jokowi itu menyonggok kepada kecurangan yang pantas sehingga KPK diam kenyang dan dengan uang Jokowi. KPK dan gak sehat kinerjanya, jalan satunya bubarkan KPK kinerja ini, tapi maka anggaran besar di bidang lembaga hukum lainnya, atau KPK berdiri independen, atau isi orang profesional, atau pilih perwakilan dan daerah orang yang jujur, serius dan mendukung pemberantasan korupsi jadi KPK tidak bisa main mata dengan presiden atau DPR. Nah, bagaimanapun sangat miris Presiden meninggalkan jabatannya dengan segudang masalah yang masih harus dituntaskan secara hukum. Kalau kita lihat bukan sebagai tokoh bangsa atau kenangan oleh rakyat. Nah, dalam kasus ini muter-muter terus, kenapa aja nggak pernah selesai? Karena giliran maling kecil langsung tidak tegas, sehingga KPK-nya terhadap keluarga Jokowi atau memang sengaja dan kasusnya lantas mau dimana karena kebangsaan dari beserta aset-asetnya bangsa dibawa-bawa. Apakah hanya keluarga Jokowi yang bisa enaknya saja melakukan apapun di negara Indonesianya? Nah, tentunya berarti KPK berarti bukan suara. Kalau yang suap dan gak punya jabatan, berarti tahun 2030 nanti KPK bukan suara. Masalah mafia MBG, gubernur, Kalimantan, menteri, DPR, dan semuanya. Kita lihat kami sebagai rakyat kecil semua mendukung pemberontakan korupsi yang nyatanya Jokowi harus secepatnya ditangkap karena dan rampas semua harta hasil nyolong duit rakyat Indonesia. Nah, orang-orang jelas suruhan begini cara orang disekolahkan, orang tua ada pintar-pintar harus juga jakol pintar di adu domba lah. Bagaimana kita lihat sebaiknya KPK ini diangkat oleh Jokowi segera ganti, karena Indonesia masih jutaan orang hebat, pemberani, jujur. Nah, dari dulu kalau kita lihat sih masalah ijazah orang Jokowi ini nggak kelar-kelar. Gimana kerja penegak hukum Indonesia ini tidak berjalan. Nah, BPK juga takut sama Jokowi karena Pak Presiden dengan Pak Jokowi kebal hukum, kemana KPK-nya. Nah, di era sebagai adamnya semenjak Jokowi rakyat ngotot gara-gara ada hak bayaran. Nah, itulah sangat betul. Sudahlah, jadi yang namanya Jokowi tidak berakal, sentuhan baru bubarkan dulu, kenapa ganti baru kerja yang dengan baik. Nah, tentunya Jokowi ini sangat lolos dan korupsinya kita lihat salam presiden ini ciptaan berkuasa negara ini. Nah, tidak akan memeriksa keluarga Jokowi kepada Jokowi dan Prabowo anak didiknya Jokowi. Nah, bagaimanapun selama presiden diam tidak bertindak, ya jangan berharap kasus ini yang bisa diusut Presiden Prabowo itu sama sekali nggak ada manfaatnya. Nah, tentunya nggak nyangka Jokowi ini juga polos gitu, tapi polosnya lah pikirkan kita lihat sih hampir semua pejabat katakan membela negara, buktinya membela organisasi orang jasa palsu saja, raja bohong, raja pencurian lindungi semuanya pejabat keadilan. Jangan berharap selama Jokowi semua masih aktif, itu sudah jelas pasti. Nah, seharusnya bagaimana rakyat bersatu lawan kebohongan dan kedoliman Jokowi, dan ayo koruptor Jokowi dan keluarganya diusut tuntas kekayaan Jokowi. Ayo usut masa 10 tahun penjabat kekayaan hampir selangit bisa dibayar tremolo. Nah, oke teman-teman, sekian cuplikan video dari saya. Salam NKRI.